Hai Sobat Wiki, berjumpa lagi dalam Top 5 News of the Week bersama saya Sarani Top yang dimintakan saya Meli Istighfaroh. Nah, kali ini kita akan membahas 5 berita terpopuler minggu ini di Tribun News Wiki. Nah, berita pertama datang dari dunia entertainment. Video asusila mirip artis Gisela Anastasia kali ini beredar di media sosial yakni Twitter sejak Jumat malam pada tanggal 6 November 2020. Ya betul, video berdurasi 19 detik ini disebarkan oleh akun anonim di Twitter. Nah, hingga saat ini pihak berwajib telah menangkap seorang pria berinisial PP yang diduga sebagai penyebar pertama video asusila tersebut. Beberapa waktu lalu beredar video syur mirip artis Gisela Anastasia yang diunggah oleh akun anonim di Twitter. Diketahui video berdurasi 19 detik tersebut memperlihatkan seorang wanita yang tengah berhubungan badan dengan seorang pria di sebuah kamar. Video tersebut tersebar melalui media sosial dan membuat nama artis Gisela Anastasia menjadi trending topik. Hingga saat ini Gisela pun telah angkat bicara mengenai video tersebut dan mengaku bingung untuk mengklarifikasinya. Kasus ini pun dilaporkan oleh tim advokat Pitra Romadoni Nasution ke Polda Metro Jaya. Perkara kasus video syur mirip Gisel ini sudah naik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus melalui kanal YouTube Humas Polda Metro Jaya pada Kamis 12 November 2020 mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara mengenai laporan tersebut. Dalam laporannya, tim advokat Pitra Romadoni Nasution melaporkan setidaknya ada 5 akun media sosial terkait hal ini. Yusri pun mengatakan bahwa 3 dari 5 akun media sosial yang menyebarkan video syur mirip penyanyi Gisela Anastasia telah dihapus oleh pemiliknya. Yusri menegaskan hal ini tak menjadi permasalahan untuk penyidik Subdit Cyber Ditreskrimus Polda Metro Jaya. Yusri juga mengatakan akan memanggil 2 saksi lagi untuk pemeriksaan dan pendalaman. Penyidikan ini akan mengejar siapa penyebar utama dari video syur tersebut. Akan tetapi, Yusri belum bisa memastikan apakah penyanyi Gisel merupakan orang di balik video syur tersebut. Sebab Yusri mengatakan Subdit Cyber Ditreskrim Polda Metro Jaya tengah menyelidiki keaslian video syur yang diduga mirip Gisel. Setelahnya, Yusri juga menegaskan pelaku yang menyebarkan secara masif video syur mirip Gisel itu akan terseret ke dalam perkara ini. Namun hingga Kamis kemarin, seorang sumber di Polda Metro Jaya mengatakan penyebar video syur mirip Gisel pertama kali berhasil dibekuk polisi. Dikutip Tribun News Wiki dari Warta Kota, pria berinisial PP ini diringkus Subdit Cyber Crime Ditreskrim Polda Metro Jaya pada Rabu 11 November 2020 malam. Keterangan lebih lanjut, PP ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Cyber Crime Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan jika penyidik menyimpulkan ada dugaan tindak pidana penyebaran video syur tersebut. Penyidik juga memberikan kesimpulan terkait adanya dugaan tindak pidana pelanggaran penyebaran video syur. Yusri menegaskan penyebar video bisa dijerat 2 pasal berlapis yaitu pasal 27 Jungto pasal 45 Undang-Undang ITE atau pasal 8 Jungto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dan berita kedua ini ada berita mengenai kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI yaitu Habib Rizik Syihab pada 10 November 2020 lalu. Kepulangannya ke tanah air ini disambut oleh ribuan massa pendukungnya. Dan sayangnya kepulangannya ini yang disambut ribuan massa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merusak beberapa fasilitas publik. Dan tak hanya itu, kepulangannya juga ini membuat tanda tanya besar. Karena dikabarkan Habib Rizik ini masuk dalam daftar Red Notice Interpol. Namun ketika ditanya, Mabes Polri justru mengetahui hal ini ketika ditanya oleh awak media. Berdasarkan pantauan wartawan Tribun News di lapangan, terdapat sejumlah fasilitas bandara yang rusak. Tak hanya itu, kepulangan Imam Besar FPI ini juga mengundang sejumlah tanda tanya karena dia dikabarkan masuk dalam daftar Red Notice Interpol. Bahkan saat dikonfirmasi, Mabes Polri baru mengetahui hal ini saat ditanya oleh awak media. Ribuan pendukung Rizik Syihab memenuhi Bandara Soekarno-Hatta hingga menyebabkan aktivitas bandara lumpuh. Banyak penerbangan yang terpaksa ditunda karena massa yang memenuhi bandara.
fasilitas bandara yang rusak seperti kursi di ruang tunggu, papan perbaikan, dan sejumlah pot tanaman. Hal ini diketahui setelah masa pendukung Rizik berusaha merangsek mendekati sang imam. Dikutip dari Kompas.com, VP Corporate Communication Angkasa Pura II, Yado Yarismano menyatakan kerusakan tersebut bukan diakibatkan aksi anarkistis. Menurut Yado, pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengantisipasi kepadatan massa yang hadir ke Terminal 3. Namun, massa yang datang terlalu banyak sehingga sulit dikendalikan. Yado mengatakan pihaknya sudah mengerahkan petugas untuk melakukan perbaikan dan mengganti sejumlah fasilitas yang rusak. Sementara itu, kepulangan pemimpin FPI ini ternyata meninggalkan tanda tanya yang besar, sebab muncul kabar bahwa Rizik Syihab masuk dalam daftar Red Notice Interpol. Bahkan saat dikonfirmasi, Polri baru mengetahui hal ini dari awak media. Informasi penerbitan Red Notice tersebut diungkapkan langsung oleh Habib Rizik Syihab setelah tiba di tanah air dari Arab Saudi. Ketika itu, dia menyebut kepulangannya ke Indonesia sempat terkendala. Disiarkan dari YouTube Front TV pada Selasa 10 November 2020, Rizik Syihab menyebut pemerintah Arab Saudi mendapatkan laporan yang menyebut dirinya sebagai orang yang kerap membuat kegaduhan di Indonesia. Diketahui Rizik pergi ke Arab Saudi pada tahun 2017, di mana saat itu polisi menyelidiki kasusnya atas tuduhan pesan pornografi. Polda Metro Jaya saat itu memang sempat memproses pengajuan Red Notice untuk Rizik yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan konten pornografi ini. Namun sempat dikabarkan bahwa pengajuan Red Notice itu ditolak oleh Interpol. Kapolda Metro Jaya kala itu, Irjen Muhammad Iriawan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan upaya penerbitan Blue Notice apabila pengajuan sebelumnya dikabulkan. Kapolda Metro Jaya kala itu, Irjen Muhammad Iriawan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan upaya penerbitan Kapolda Metro Jaya kala itu, Irjen Muhammad Iriawan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan upaya penerbitan Blue Notice apabila pengajuan sebelumnya tidak dikabulkan. Pengumuman mengejutkan datang dari grup idol JKT48 pada Selasa 10 November 2020. Melalui unggahan akun YouTube-nya yang berjudul Pengumuman, JKT48 memutuskan untuk mengurangi jumlah member dan juga staf secara besar-besaran. Hal tersebut dilakukan oleh JKT48 agar grup idol tersebut tidaklah bubar. Pengumuman mengejutkan datang dari grup idol JKT48 pada Selasa 10 November 2020 malam. Dalam unggahan video YouTube berjudul Pengumuman itu, JKT48 memutuskan untuk mengurangi jumlah member dan staf secara besar-besaran. Hal tersebut dilakukan agar grup idol tersebut tidak bubar. Pengurangan member dan staf tersebut merupakan hal yang cukup sulit, terlebih dengan adanya kerugian besar yang dialami JKT48 di tengah pandemi. Seperti yang disampaikan Melody Nurramdani Laksani dalam channel YouTube JKT48, dikutip pada Rabu 11 November 2020 selaku General Manager Teater JKT48, beberapa kegiatan dan event tak bisa dilakukan sepanjang tahun. Dampaknya, JKT48 mengalami kerugian yang cukup signifikan hingga terancam bubar. Salah satu cara untuk bertahan yakni dengan melakukan pengurangan. Hingga saat ini, member JKT48 termasuk dengan tim Train berjumlah 70 orang, sementara staf JKT48 berjumlah 50 orang. Melody membeberkan bahwa saat ini JKT48 akan memulai semuanya seperti dari awal lagi. Sebab secara bisnis idol group tersebut mengalami banyak kerugian. Melody menjelaskan keputusan manajemen untuk tidak membubarkan JKT48 karena idol group tersebut memiliki tujuan yang jelas, yakni memberikan energi positif untuk para fans. Meskipun dalam kondisi yang sulit sekalipun, JKT48 ingin tetap memberikan energi positif yang sangat dibutuhkan di masa pandemi COVID-19 ini. Pengumuman yang diunggah oleh JKT48 tersebut sontak menjadi trending di Twitter. Beberapa mantan member JKT48 yang sudah graduation pun ikut memberikan tanggapan. Melalui akun Twitternya, Haruka Nagawa merespon pengumuman mengejutkan tersebut. Haruka mengaku sedih dan terkejut akan pengurangan jumlah member dan staf. Dengan bijak, member yang ditransfer dari AKB48 pada tahun 2012 itu mengatakan tak perlu menyalahkan siapapun atas kejadian ini.
Dan berita selanjutnya ada rancangan undang-undang minuman beralkohol yang kembali dibahas oleh DPR. Dan hal ini dinilai memicu potensi banyaknya pengangguran. Rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol saat ini sedang dibahas oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Iliza Sa'aduddin Jamal dari fraksi P3 mengatakan RUU itu bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif pengonsumsian minuman yang mengandung alkohol dan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol. Namun anggota Balik DPR fraksi Golkar, Christina Aryani mengungkapkan, rancangan undang-undang larangan minol dinilai berpotensi mematikan banyak usaha dan menciptakan pengangguran. Ada sebanyak 21 anggota DPR menjadi pengusul rancangan undang-undang ini. Rinciannya adalah 18 dari fraksi P3, 2 dari fraksi PKS, dan 1 dari fraksi Partai Gerindra. Menurut Iliza Sa'aduddin Jamal, persoalan minuman beralkohol belum diatur secara spesifik dalam undang-undang. Pengaturannya saat ini masuk di KUHP yang deliknya dinilai terlalu umum. Ada 7 bab dan 24 pasal dalam rancangan undang-undang yang dinilai memicu kontroversi ini. Belit antara lain berisi definisi minuman beralkohol, pengawasan, tata laksana pelarangan, hingga sanksi pidana bagi pihak yang melanggar. Andaikan RUU ini disahkan menjadi undang-undang, maka setiap orang yang memproduksi, menjual, menyimpan, maupun mengkonsumsi alkohol bisa terancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 RUU tersebut. Selain itu, minuman beralkohol tradisional dan campuran atau racikan juga dilarang di pasal 4 ayat 2. Larangan minuman keras masih dikecualikan untuk waktu-waktu tertentu seperti untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh perundang-undangan. Ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Golkar Christina Aryani mengatakan ada sejumlah catatan fraksi terhadap rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol yang dipaparkan para pengusul pada Selasa 10 November lalu. Menurut Christina, rancangan undang-undang larangan minol berpotensi mematikan banyak usaha dan menciptakan pengangguran sehingga tidak sejalan dengan spirit menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya yang hendak dicapai pemerintah. Selain itu, dia menegaskan rujukan yang digunakan para pengusul dalam penyusunan naskah akademik RUU larangan minol ini sudah usang. Christina berpendapat para pengusul yang terdiri dari 21 anggota dewan harus melakukan pengajian lebih Christina berpendapat, para pengusul yang terdiri dari 21 anggota dewan harus melakukan kajian lebih dalam sehingga urgensi RUU ini bisa tampak lebih jelas. Di sisi lain, Christina menyatakan peraturan soal minuman beralkohol telah diatur dalam KUHP. Pengaturan lainnya juga tersebar dalam berbagai bentuk, mulai dari keputusan presiden hingga peraturan menteri. Kendati demikian, dia menegaskan fraksi Golkar belum menyampaikan sikap resmi. Christina mengatakan proses pembahasan RUU larangan minol ini masih panjang. Seorang anggota TNI viral di media sosial setelah meneriakkan kalimat "Kami bersamamu Habib" saat kepulangan Habib Rizik ke Indonesia pada 10 November 2020. Anggota TNI yang bernama Serka BDS tersebut kini ditahan. Serka BDS ditahan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin militer. Seorang anggota TNI yang viral karena teriak "Kami bersamamu Habib" kini ditahan Pomau. Sempat viral karena video dan teriakannya saat mengawal Habib Rizik Syihab pada Selasa 10 November 2020, Serka BDS kini jadi tahanan. Anggota TNI AU yang berdinas di salah satu satuan pemeliharaan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta ditahan polisi militer TNI AU atau Pomau sejak Rabu 11 November 2020. Serka BDS ditahan karena diduga melanggar hukum disiplin militer setelah mengunggah video menyambut Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab ke media sosial. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara atau Kadis Penau Marsma TNI Fajar Andrianto mengatakan, Serka BDS ditahan dalam rangka proses penyelidikan. Sebelumnya diberitakan sebuah video berdurasi 25 detik memperlihatkan seorang anggota TNI AU bernyanyi menyambut kedatangan Rizik Syihab. Saat bernyanyi, prajurit tersebut mengenakan seragam lengkap TNI AU termasuk baret dan juga masker. Sambil menghadap kamera yang diduga dari telepon seluler, prajurit TNI AU itu mulai bernyanyi.
Video tersebut lantas viral setelah diunggah ke media sosial Twitter sejak Selasa 10 November 2020. Prajurit TNI tersebut juga sempat mengatakan, "Kami bersamamu Imam Besar Habib Rizik Syihab." Video yang diunggahnya diketahui saat ia masih berada di dalam truk TNI AD. Ia merupakan pasukan pengawal Habib Rizik Syihab saat Ketua FPI itu tiba di Indonesia dari Arab Saudi. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 12 November 2020, Fajar mengatakan proses penahanan untuk penyelidikan di Pomau biasanya dilakukan selama 2 hari. Namun, tetap tak menutup kemungkinan penyelidikan bisa berhari-hari jika informasi yang diperlukan belum lengkap. Terkait pelanggaran yang diduga dilakukan Sirka BDS, Fajar mengatakan selama ini TNI AU membolehkan anggotanya untuk bermedia sosial. Namun demikian, TNI khususnya TNI AU telah membuat aturan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Hal tersebut juga menyangkut konten yang dipublikasikan di media sosial mereka. Selain itu, Fajar mengungkapkan para pimpinan di TNI AU juga sudah sering mengingatkan kepada para prajuritnya untuk bijak bermedia sosial. Peringatan atau imbauan terkait media sosial tersebut, Fajar menjelaskan biasanya dilaksanakan saat apel komandan satuan atau jika ada pimpinan tinggi yang melakukan kunjungan. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler pekan ini. Saya Melia Istighfaroh. Dan saya Sarita Oktaviani, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.